Karena anak memang butuh role model, gitu. Jadi saya selalu memberikan edukasi kepada orang tua ketika berkumpul bersama anak, tolong tinggalkan gadget gitu kan. Yang masih di Semangat Pagi tentunya masih bersama saya Dea Syaima, tapi kali ini Dea tidak sendiri karena sudah ada narasumber spesial di Semangat Pagi hari ini. Sudah ada Ibu Dewi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Alhamdulillah ya, luar biasa, senang sekali hari ini saya Dea Syaima bisa bertemu bersama Ibu Dewi di Semangat Pagi. Dan juga tentunya Ibu membawa sejumlah informasi nih ya ke Semangat Pagi. Tentunya pemirsa juga mungkin ingin tahu ya informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Ini tentunya dari Sekolah Alfabet Tasikmalaya ya. Betul. Dan juga Ibu nih tentunya pemirsa juga ingin tahu nih, dari tahun berapa sih Sekolah Alfabet ini berdiri? Betul. Alfabet sendiri berdiri dari 2010. Kami membuka layanan berawal dari daycare atau taman penitipan anak. Kemudian dilanjut dengan play school untuk usia 3-4 tahun. Kemudian 2014 meningkat menjadi TK yang mungkin sekarang lebih terkenal dengan alfabet kindergarten. Seperti itu, ya. Ternyata bukan hanya satu ya. Ya, jadi makanya disebutnya juga PAUD terpadu, bahwa karena kami memang ada 3 layanan yang kami berikan kepada masyarakat. Baik. Dan juga tentunya Ibu mungkin ada keunggulan nih dari sekolahnya yang berbeda dengan sekolah lain tentunya. Saya yakin setiap sekolah pasti tujuannya sama, yaitu membentuk generasi-generasi yang unggul. Cuma satu mungkin yang memang agak berbeda di Alfabet adalah bagaimana peran orang tua kita libatkan di dalam pendidikan anak. Salah satunya program di Alfabet ada namanya Parent Activity. Bagaimana orang tua itu terlibat di dalam pendidikan anak di kelas, gitu. Tapi bukan berarti anak ditungguin, tidak. Tetapi bagaimana orang tua kemudian berperan di kelas bersama-sama dengan anak mereka, sehingga anak-anak pun juga tahu bundanya siapa, berbagi apa di kelas masing-masing. Kemudian juga di lain sesi ada yang namanya kelas inspirasi. Kelas inspirasi itu kita menjadikan orang tua sebagai gestar, gitu. Jadi kalau kebetulan orang tuanya sebagai banker, dia datang ke sekolah memperkenalkan dunia perbankan. Kemudian ada juga misalkan yang berprofesi sebagai dokter, mereka juga mengenalkan dunia kedokteran. Ada juga yang mungkin sebagai petani atau pedagang, mereka memperkenalkan segala sesuatu kepada anak-anak, sehingga anak-anak terbuka wawasan dan inspirasinya mengenai profesi orang tuanya masing-masing. Seperti itu. Baik, ternyata ya, jadi anak-anak ini bisa melihat bagaimana sih figur setiap profesi ini. Betul. Dan satu mungkin di tayangan ini kita lihat ada juga Alfabet menggelar tentang parenting literasi. Parenting literasi ini adalah sebenarnya mengedukasi juga orang tua bahwa kita tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam masyarakat gadget itu berpengaruh sangat luar biasa, sehingga orang tua nyuruh sama anak untuk cinta buku, tapi orang tuanya pegang gadget. Nah, itu seperti itu. Jadi akhirnya parenting literasi itu mengajak orang tua untuk sama-sama bersama anak mencintai buku, sehingga mereka bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama mencintai, dan akhirnya target tercapainya cinta buku bisa dilaksanakan di sekolah ataupun di rumah. Seperti itu. Ya, luar biasa. Ini ternyata menjadi sebuah keunggulan dari Sekolah Alfabet nih pemirsa, karena memang ya di era ini Ibu, gadget sangat berpengaruh sekali untuk perkembangan anak. Apalagi bagi kesehatan mata anak-anak ya. Itu tidak dianjurkan. Dan juga untuk orang tua nih, tepat ini menjadi salah satu pembelajaran juga. Bukan hanya anak ya yang harus belajar, tapi juga orang tua harus memberikan contoh. Iya. Karena anak memang butuh role model, gitu. Jadi saya selalu memberikan edukasi kepada orang tua ketika berkumpul bersama anak, tolong tinggalkan gadget, gitu kan. Walaupun program yang kita laksanakan sudah mulai berjalan, ketika masa pandemi akhirnya kita kembali bentrok tuh kemarin, karena salah satu anjuran pemerintah adalah untuk memberikan kelas jauh atau PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan kelas online, otomatis mau tidak mau anak kembali lagi disuguhkan dengan gadget, dan laptop, gitu kan. Jadi dari sinilah perlunya kerjasama antara orang tua dan sekolah, sehingga orang tua juga bisa bijak memberikan waktu kapan anak bisa bermain gadget dan kapan si gadget itu kemudian bisa berfungsi sebagai media pembelajaran.
Betul sekali ya pemirsa. Dan juga ini Bu ya, dari tayangan ini kemarin tentunya sudah melaksanakan graduation ya. Betul. Ini dengan proses drive-thru. Betul. Unik sekali Bu. Ya gimana sih dari awalnya nih sampai bisa mengkonsep graduation drive-thru ini? Oke, pada saat itu sebenarnya tidak ada konsep awal yang kita pikirkan, tetapi kami juga berpikir ini biasanya anak-anak selalu punya sesuatu yang dikenang gitu ya. Biasanya mereka perform gitu kan dengan berbagai kostum dan itu menjadikan kenangan tersendiri. Nah sekarang dengan era pandemi, bagaimana orang harus menjaga jarak, tidak boleh bersentuhan gitu kan. Kemudian ada protokol kesehatan yang harus kita laksanakan. Akhirnya mengambil inisiatif ide ya sudah kita adakan graduation drive-thru yang kebetulan memang Alfabet sendiri lokasi di pinggir jalan, sehingga akhirnya kita membagi shift bagaimana anak bisa lewat, bisa melakukan prosesi dan kemudian berlalu dan tidak terjadi kemacetan. Nah itu yang kita coba koordinasikan dengan aparat setempat juga supaya ini memang berjalan, dan orang tua juga dimohon kerjasamanya untuk datang tepat waktu, dan alhamdulillah dalam durasi 1,5 jam 42 anak berhasil kami lalui prosesi graduationnya, dan mudah-mudahan ini menjadi kenang-kenangan bagi mereka di masa pandemi. Walaupun tidak ada prosesi yang biasa di gedung, mereka bisa dapat, oh ini loh aku angkatan corona. Iya betul. Betul sekali. Dan juga nih pemirsa ya, kalau misalnya sekolah-sekolah lain mungkin tidak mengadakan drive-thru ya, graduation, tapi ini bisa menjadi kenang-kenangan bagi alumni, tentunya alumni sekolah Alfabet. Dan juga pemirsa, setelah ini dia masih akan kembali tentunya dengan informasi menarik lainnya dari sekolah Alfabet. Tentunya masih ada informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Semangat Pagi.